bahwa pasangan calon nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, unggul dengan 58% suara. Sementara pasangan Ahok Jarot memperoleh 42% suara. Ini adalah hasil dari hitung cepat Litbang Kompas sepanjang hari ini dengan suara yang masuk mencapai 100%. Lalu peristiwa yang terjadi pada pemungutan suara hari ini, serta reaksi masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil. Kita bahas terkait dengan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung sepanjang hari ini. Mengacu dari hasil Litbang Kompas dengan perolehan suara unggul adalah pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan 58% suara. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Ahok Jarot memperoleh 42% suara. Saya tidak sendiri hari ini karena saya ditemani oleh Mas Philip Vermonte dari CSIS. Terima kasih sudah hadir di sini Mas Philip, dan juga ada dari pasangan Ahok Jarot ada Bang Ruhut Sitompul. Terima kasih Bang Ruhut sudah hadir, dan juga Pak Ferry Juliantono dari pasangan calon nomor urut 3 ya. Anies Sandi. Oh, sore Cindy. Terima kasih sudah hadir. Selamat atas keunggulan pasangan calon nomor urut 3 dari hasil Litbang Kompas, dan juga sejumlah lembaga survei mengunggulkan pasangan calon nomor urut 3. Ini keunggulan yang sudah diprediksi sebelumnya, Mas Ferry? Sebenarnya kalau jujur ini lebih daripada yang kami perkirakan. Yang diperkirakan berapa keunggulan itu? Atau memang unggul atau sebenarnya tidak unggul? Unggul kalau unggul. Okay. Tapi selisihnya kami perkirakan 5-7% lah gitu. Tapi ternyata ini 16% selisihnya. Saya tadi tanya Pak Mas Philip Vermonte, saya juga pengen dengar kajiannya, analisisnya ya, kenapa sampai seperti tapi ini. Dari tim Anies Sandi, 16% ini apa maknanya? Ya, artinya sebenarnya suara dari pendukung Mas Agus Harimurti dan Mbak Silviana Murni itu ternyata memang sebagian besar itu mendukung kami. Kemudian suara pemilih yang undecided voters itu juga di hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara, yang seluruh lembaga survei menyatakan bahwa undecided voters itu sekitar 5% juga kepada milih kemudian kecenderungannya ke pasangan calon nomor urut 3. Sehingga mungkin angka 16% itu bisa diperoleh untuk memilih Mas Anies dan Mas Sandi dari sumber-sumber itu gitu. Tetapi yang lepas dari itu semua, kita mengapresiasi bahwa pelaksanaan pemungutan suara hari ini berlangsung dengan cukup baik. Hal-hal yang kita semua khawatirkan sebelumnya itu tidak terjadi. Partisipasi masyarakat juga pada putaran kedua ini meningkat, dan ya hasilnya adalah kita sekarang punya gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang baru gitu. Kita juga masih menunggu bagaimana hasil resmi dari KPU DKI Jakarta, tapi demikian 16% Anda menyatakan itu adalah limpahan suara dari pasangan calon nomor urut 1 dan juga undecided voter. Lobby-lobby strategi seperti apa Mas Ferry yang menurut Anda berhasil hingga akhirnya ada gap atau margin yang tebal juga 16%? Kalau sebenarnya secara itu ya, bottom line-nya, karena banyak teman-teman yang sebelumnya mendukung Mas Agus adalah berasal dari partai-partai, dari PAN, P3, PKB, tambah Demokrat. Itu sebenarnya psikologisnya ya memang dari awal kita sadari bahwa kemungkinan besar kecenderungannya adalah ke kita gitu. Tetapi yang undecided voters yang hari-hari terakhir mereka memutuskan untuk memilih, itu mungkin lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor di mana pada seminggu terakhir menjelang pemungutan suara ada beberapa peristiwa ya yang kemudian cukup berpengaruh dan mempengaruhi contohnya pemilih. Itu yang pertama kasus sembako, distribusi sembako yang itu menimbulkan antipati juga kepada masyarakat, dan kemudian meskipun itu isu itu dialami juga oleh pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor 3 juga. Ya sama-sama lah. Sama-sama ya Pak Ruhut. Oke. Ada faktor isu sembako, kemudian ada isu video yang waktu itu di launching resmi oleh tim sukses Ahok dan Pak Jarot. Kemudian yang ketiga ya mungkin
kasus kejadian yang menimpa Gubernur NTB ya, Baik. yang dilakukan oleh Stephen. Tetapi lepas dari itu semua, saya juga mengapresiasi bahwa Saudara Pak Basuki Cahayapurnama tadi saya mendengar sudah mengucapkan selamat kepada Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno, dan secara de jure kan masih sampai dengan bulan September. Ya, masih ada sekitar 6 bulan lagi. Pak Basuki menjabat sebagai gubernur, proses transisi itu kemudian kita harapkan bisa kooperatif. Sebelum lah. saya ke Bang Ruth dan juga Mas Philip, sudah ada komunikasi Pak Anies secara Kalau personal kepada dari Pak tadi Ahok? soft winning speech yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di kantor Partai Keadilan Sejahtera sudah menyampaikan soal keinginan kerjasama, dan Pak Anies Baswedan dan Mas Sandiaga Uno juga dari sejak awal kan memang membangun suasana persahabatan dengan dan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan di Jakarta sebelumnya akan kita lanjutkan. Oke, terima kasih Bang Ruth. 16% gapnya dengan pasangan calon nomor urut 3 ini juga hal yang tidak diprediksi, mengagetkan pasangan calon nomor urut 2. Tuhan sayang dengan Indonesia, istimewa Jakarta. Artinya? Artinya, karena nomor 3 udah bilang, kalau kami kalah curang. Nah, Tuhan kan nggak mau. Bisa gawat ini. Belum lagi wisata, apa itu? Al-Maida. Kan, kita terima kasih kepada TNI, Polri udah bekerja dengan baik. Oke. Tuhan nggak mau ada rame-rame di Indonesia ini. Tapi memaknai perbedaan, selisih margin 16%. Selisih itu, Tuhan juga melihat, dikasihlah blessing. Apa itu blessing? Dan memang saya nggak harapkan dia mitra saya sedih ya. Peristiwa KPK, ya, Novel Baswedan disiram air keras. Apa hubungannya dengan gelaran pilkada ini? Sama Anies sepupu kandung. Saya waktu jenguk di rumah sakit juga ada Anies di situ. Rakyat sudah muak lihat koruptor, ya, dan rakyat miskin karena ulah koruptor. Apapun Novel Baswedan itu pahlawan pencegahan pemberantasan korupsi. Artinya dengan nama belakang yang sama dengan Anies Baswedan menguntungkan ya. Memang saudara. Itu menguntungkan ya. Jadi Novel, tapi kita sedih ya. Novel lagi berjuang dengan matanya ya. Tapi saya tetap mendoakan Novel sehat, jangan takut. Kita perlu orang-orang seperti Novel untuk mencegah memberantas korupsi. Itu yang pertama, blessing dari yang Maha Kuasa Tuhan. Sudah itu tadi sahabat saya Ferry juga sudah mengatakan, Tiko, Stephen yang di Singapura, kebetulan kader saya, NTB, ya, Gubernur NTB, ya, dihina, dibully sedemikian, itu sangat berarti sensitif. Itu salah satu faktor juga yang menggerus suara Ahok Jarot. Oke, ya? isu SARA juga menurut itu Anda juga ya. Kalau yang lain tadi dibilang sembako, sama-sama melakukan. Oke, kalau suara dari Agus Yudhoyono yang akhirnya berpindah, bisa dibilang mungkin mutlak ya ke pasangan calon nomor 3. Kalau itu enggak. Kita bisa lihat statement-statement Agus, statement di Jawa Timur Pak SBY ketua umumnya. Saya yakin enggak. Kalau itu enggak. Tapi bentuk daripada ketakutan itu, ya, kita kan maunya aman apa? Ngeri kali kan, kalau kami kalah curang. Udah itu di pesisir, di lingkuran mau masuk Jakarta ini, ada 1, berapa juta. Nah, itulah rakyat, tapi Tuhan sayang dengan Indonesia. Biarlah Indonesia ini damai-damai. Itu aja kok. Tapi nggak apa-apa. Pak Jokowi, Presiden Pak Jokowi keren banget. Dan Pak Jokowi aku paling senang. Ferry kepingin itu aku singgung. Kenapa harus menyeret-nyeret nama presiden jadi, di sini? Berapa kali saya dengan Pak Ferry, Kompas TV, Metro, TV One di mana-mana. Ahok Jarot menang dong. Istana ikut campur. Sekarang lihatlah Fer, bagaimana negarawannya seorang presiden. Joko Widodo presiden yang ke-7, dia netral, dia tidak memihak. Baik, kita masih tetap bicara dalam koridor perbedaan atau perolehan suara unggul sementara ya, Mas Philip. Kalau lihat alasan-alasan yang dikemukakan ini, analisa Mas Philip gimana? Saya kira betul juga alasan diberikan, cuma memang sebetulnya survei-survei kemarin ini memang nggak konklusif, karena tidak ada lembaga survei yang menemukan, maksudnya lembaga survei yang kita tahu track recordnya baik. Itu yang secara konklusif bilang pasangan 2 atau pasangan 3 akan menang. Semua karena masih selisihnya dalam sangat tipis ya pada saat itu. Sehingga memang saya kira ada fenomena begini mungkin seperti yang terjadi di Donald Trump ya. Banyak orang yang memilih Donald Trump itu waktu disurvei nggak mau ngaku akan milih Donald Trump.
Ada self censorship gitu. Karena tekanan-tekanan sosial. Saya kira ini terjadi pada kedua belah pihak pemilih di Indonesia. Jadi misalnya gini, kadang-kadang kita kan suka terlalu mengeneralisasi bahwa yang memilih Pak Ahok, terutama dalam konteks pemilih kita yang mayoritas Muslim, misalnya ada ketakutan dibilang bahwa kalau anda Muslim milih Pak Ahok berarti anda Muslimnya kurang. Sebaliknya, ada orang yang Muslimnya biasa-biasa aja, moderat, lalu mau milih pasangan nomor 3, dia juga akan kena sebutan yang hampir sama juga, bahwa kenapa anda kok memilih pasangan yang dekat dengan kelompok-kelompok konservatif gitu. Sehingga di situ makanya masyarakat itu ketika misalnya disurvei tidak mereveal pilihan yang betul-betul akan dia pilih. Makanya Artinya sentimen agama ini masih memegang peranan paling penting dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini, Mas Philip. Saya rasa itu harus diakui terjadi sebagai faktor yang mengikat pemilih gitu, dan itu cara yang di mana-mana cara yang paling mudah ya, appeal ke faktor-faktor yang emosional itu yang paling mudah, bukan karena misalnya masyarakatnya agamis juga, tetapi karena masalah Jakarta yang kompleks dan sedemikian besarnya kota ini gitu, salah satu kota terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang paling banyak, salah satu yang paling banyak juga di dunia, pasti akan susah buat siapapun yang berkampanye untuk memasukkan ke dalam benak pemilih alasan harus memilih saya karena prestasi A, B, C, D, E, F. Itu sangat susah kalau di Sangat susah Jakarta, karena di Indonesia. persoalannya yang dihadapi lain-lain, kelompoknya juga berbeda-beda. Ada yang concern sekali masalah banjir, concern masalah transport dan lain-lain. Akhirnya satu hal yang mengikat itu ya faktor yang emosional itu tadi. Emosional dan juga